Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita selalu berharap mudah-mudahan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jemaah yang dirahmati Allah, banyak pertanyaan pada saya yang ditujukan pada sesuatu yang sebenarnya sekarang ini banyak sekali terjadi, yaitu persoalan ghibah, atau dalam bahasa Jawa itu disebut dengan rasani, yang dibahasa Indonesiakan dengan menggunjing. Sekarang itu yang namanya gunjingan itu ada di mana-mana, apalagi sekarang ada media sosial yang sedemikian rupa bisa digunakan orang untuk menggunjing. Pada dasarnya mengungkap aib orang itu tidak boleh. Aib itu wilayah privat. Kalau kita mau memberi saran kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita, kerabat kita, ya yang terbaik itu kita berjumpa face to face secara langsung untuk bisa memberikan saran, masukan, usulan kepada siapapun, termasuk kritik. Itu ya baiknya diberikan dalam situasi dan kondisi yang membuat orang yang dikritik itu tidak tersinggung. Ketika kritik itu diumbar di ruang publik, padahal bisa jadi orang itu tidak senang dengan kritik yang diumbar itu menjadi sesuatu yang harus kita pertimbangkan juga. Kadang-kadang orang itu melakukan tindakan dalam rangka mengkritik orang itu di depan orang banyak, dan cenderung untuk mengobral kritik itu dengan cara yang berlebih-lebihan, sehingga terkesan kritik itu bukan sekedar kritik tetapi celaan, hinaan atau pelecehan. Padahal kritik itu adalah sesuatu yang pada akhirnya kita tujukan dalam rangka untuk memperbaiki orang yang kita kritik. Sehingga ketika kita menunjukkan kelemahan orang itu jangan sampai terkesan merendahkan, apalagi melecehkan dan terkesan menghina. Itu bisa menyakiti hati orang. Sejelek apapun orang itu tidak akan mau direndahkan, tapi tunjukkan kesalahan orang itu dengan cara yang terbaik dan lakukan dengan cara yang membuat orang itu tidak tersinggung. Dan itu trik di dalam berkomunikasi yang perlu juga kita coba untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat ada kesalahan orang, jangan diumbar kesalahan itu di hadapan orang lain. Coba dekati dengan baik-baik, dan bagaimana kita mengkomunikasikan kepada orang itu agar orang itu memahami kesalahannya dan mau memperbaikinya. Semua orang punya kekurangan itu jelas, tapi jangan mengumbar kekurangan orang di hadapan orang lain. Kritik-kritik yang kita lakukan itu akan kemudian berubah menjadi ghibah, yang dalam bahasa Jawa disebut rasani, yang dalam bahasa Indonesia disebut menggunjing. Kalau aib-aib orang itu kita ungkapkan meskipun itu benar, tentu saja orang itu tidak suka dengan ungkapan-ungkapan kita ketika kita mengungkap aib di hadapan orang banyak. Apalagi kemudian kalau ghibah itu sedemikian rupa dilakukan, kemudian berlebih-lebihan kita lakukan, bisa jadi fitnah itu. Karena yang kita ungkapkan itu bukan hal yang benar, tapi juga hal-hal yang salah, yang pada saatnya apa yang kita katakan itu bukan sesuatu yang terjadi pada orang yang kita ungkap kelemahannya, kesalahannya, kekurangannya. Nah, inilah yang selalu saya sampaikan. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, berhati-hatilah terhadap ghibah ini. Dan bahkan Rasulullah pun pernah menegur pada para sahabatnya dengan teguran yang agak keras. Suatu saat Rasulullah itu bersabda, ini dari sebuah hadis yang saya kutip dari Sahih Muslim,
Hadis riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah pada juz 8 halaman 1, hadisnya hadis nomor 65. Di dalam hadis itu dikatakan Rasulullah itu pernah bertanya kepada para sahabatnya dengan pertanyaan, atadruna mal ghibah, apakah kamu semua tahu apa yang dimaksud dengan ghibah itu? Jadi pertanyaan sederhana kan, tahu nggak kamu ghibah itu apa? Kira-kira begitu. Qalu, mereka para sahabat itu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Artinya yang dimaksud ghibah itu Allah yang lebih tahu dan engkau juga lebih tahu dari kamu. Qala Rasulullah kemudian bersabda, dzikruka akhaka bima yakrahu. Ghibah itu, kata Rasulullah, adalah mengatakan sesuatu pada saudaramu dengan sesuatu yang saudaramu tidak suka jika sesuatu itu kamu katakan. Jadi ghibah itu jika kita membicarakan keburukan-keburukan saudara kita yang kalau kita katakan itu dia tidak suka. Jadi ghibah itu kata Rasulullah, jika kamu membicarakan keburukan saudaramu yang tidak disukainya. Nah ini pengertian umumnya seperti itu. Qila afara'aita in kana fi akhi ma aqulu. Seorang sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, bagaimana jika keburukan yang aku sebutkan itu benar-benar ada pada diri saudaraku? Qala in kana fihi ma taqulu faqadir tabtahu wa illam yakun fihi faqad bahattahu. Rasulullah kemudian menjawab, jika memang yang kamu katakan itu ada pada diri saudaramu, berarti kamu telah melakukan ghibah kepadanya. Nah sebaliknya, jika yang kamu katakan itu tidak ada pada diri saudaramu, berarti kamu telah membual tentang dirinya. Jadi kalau kita katakan sesuatu yang sebenarnya ada itu sudah dikatakan bahat. Bahat itu sering disebut di dalam bahasa Indonesia dengan fitnah. Nah, saudara-saudara yang mencermati ini, terutama anak muda, cobalah berhati-hati. Ghibah itu adalah perbuatan yang dilarang. Rasulullah menegaskan, jangan pernah kita mengatakan sesuatu yang tidak baik pada semua orang atau banyak orang tentang teman-teman kita, sahabat kita, siapapun orang itu. Yang ketika kita katakan itu sebenarnya orang yang kita kata-katai, orang yang kita ungkap keburukannya itu tidak suka. Jadi keburukan sekecil apapun dari seseorang itu jangan diumbar di hadapan orang banyak. Nah, kalau kita mau mengatakan yang tidak baik tentang sesuatu pada orang yang memang tidak baik, katakan dengan sebaik-baiknya kepada setiap orang yang tidak berbuat baik itu, yang kurang itu, agar mereka tahu dan menyadari perbuatannya, bahwa perbuatannya itu tidak baik. Begitu. Wah, ini ada kamil. Jadi ghibah apapun rasanya itu sebenarnya dilarang. Kenapa ghibah itu dilarang? Ya, tujuannya itu antara lain kalau kita baca di dalam buku-buku akhlak, dalam rangka untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan hidup kita di antara kita dalam kehidupan masyarakat. Karena sekarang ini betapa banyak konflik yang terjadi di dalam masyarakat itu berawal dari perilaku yang disebut ghibah ini. Ghibah oleh seseorang atau sekelompok orang pada sekelompok orang yang lain, pada orang lain. Bahkan tidak jarang ghibah itu bisa menjadi sebab hilangnya nyawa seorang karena ada kemarahan yang tidak terkendali ketika orang diungkap aibnya di hadapan orang banyak. Nah ini kan pencitraan yang tidak baik dan bisa merupakan pembunuhan karakter assassination dalam bahasa psikologi. Nah perilaku ghibah ini jelas bertentangan dengan prinsip ukhuwah, prinsip solidaritas yang kita junjung tinggi.
Kita juga bisa melacak ayat-ayat Al-Quran tentang persoalan ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di dalam salah satu ayat yang kita baca, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat 12. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Jadi awal dari larangannya itu dikatakan ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni itsmun. Wahai orang-orang beriman, jauhilah olehmu kebanyakan dari prasangka. Ya, ini yang kemudian dikatakan suudon. Suudon itu nggak baik, karena suudon itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan dosa. Wala tajassasu, jangan sampai kamu itu senang mencari-cari kesalahan orang lain. Lalu ditegaskan jangan sampai ada sebagian darimu yang suka mengunjing sebagian yang lain. Lalu ilustrasinya dikatakan dalam bahasa Al-Quran. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita fakarihtumu. Sudikah salah seorang di antaramu makan daging saudara yang sudah mati? Ini kalau kita ditanya, Anda mau makan bangkai saudaramu sendiri? Ini perumpamaan orang yang suka melakukan tindakan seperti yang dijelaskan di dalam Al-Quran. Suka berprasangka buruk pada orang lain, suka mencari-cari kesalahan orang lain, dan bahkan suka mengunjing satu sama lain. Itu ditanyakan oleh Allah dengan pertanyaan, ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maita. Apa Anda tega, rela, tidak jijik memakan bangkai saudara Anda? Maka itu, maka tentu kamu akan rasa jijik, benci dan tidak senang untuk melakukannya. Dan inilah yang dilarang oleh Allah. Kemudian dikatakan dalam bahasa yang umum, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya apa? Tidak bagus bertakwa kepada Allah. Jangan pernah melakukan tindakan yang tidak baik, tidak benar, tidak pada tempatnya. Lakukan tindakan yang terbaik, sehingga semua tindakan kita itu menjadi tindakan yang proporsional. Innallaha tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah tawwab, maha penerima taubat dan rahim. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara dalam konteks ibadah, bahkan ibadah itu dikatakan oleh para ulama bisa menghapus pahala ibadah kita. Pahala yang kita peroleh itu bisa terbakar oleh perilaku ibadah yang kita perbuat ini. Dikatakan oleh para ulama, riba ini adalah tindakan yang sangat buruk, dan ini membuktikan bahwa hubungan horizontal itu sangat menentukan kualitas hubungan vertikal yang kita bangun. Jadi kalau kita itu ingin menjaga hubungan vertikal kita dengan Allah, jaga juga hubungan horizontal kita dengan sesama makhluk Allah, termasuk di dalamnya hubungan horizontal dengan sesama manusia. Nah, kita ini kan setiap hari berinteraksi dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua kita, dengan tetangga kita, sahabat kita, teman-teman kita, mitra kita, dan semua orang yang berinteraksi dengan interaksi yang bisa intensif atau tidak. Dan oleh karena itu jaga agar hubungan baik kita dengan semua orang itu tetap baik dengan cara menghindari riba ini. Bahkan ada peringatan Rasulullah. Peringatannya apa? Dikatakan Rasulullah, asyamu junnah malam yakhrikha. Puasa itu adalah perisai dari adab Allah bagi orang yang berpuasa. Selama perisai itu tidak berlubang, selama orang yang berpuasa itu tidak melubangi puasa itu, artinya melubangi perisai yang menjadi perisai bagi orang itu ketika orang itu berpuasa. Jadi puasa itu akan berfungsi sebagai perisai kalau tidak dilubangi oleh orang yang melakukan puasa itu. Nah, Rasulullah itu memperingatkan seperti itu. Dan Rasulullah mengatakan ketika mendapatkan pertanyaan dari para sahabat itu dengan jawaban yang tegas. Wa bima yahrikuhu,
Dan dengan cara apakah perisai itu bisa berlubang? Kalau sahabat mengatakan dengan bahasa yang sederhana, ya Rasulullah, bisa nggak puasa itu berlubang? Kalau bisa, lalu bagaimana puasa itu disebut berlubang? Jadi puasa itu berlubang. Kalau bahasa Jawa bolong, puasa bolong ya Rasulullah. Bagaimana mungkin puasa itu bisa berlubang? Nah, Rasulullah kemudian mengatakan, bikadibin au ghibah. Puasa itu berlubang dengan dua hal. Yang pertama kadib, berdusta. Yang kedua ghibah. Jadi ghibah kita dan dusta kita itu akan melubangi perisai yang sudah kita bawa. Sehingga puasa itu menjadi tidak bisa menjadi perisai, tidak berfungsi sebagai perisai bagi diri kita, sehingga kita bisa menerima adab Allah meskipun sudah berpuasa. Ketika kita berpuasa tetapi masih melakukan ghibah dan berdusta. Kebohongan-kebohongan yang kita lakukan dan ghibah yang kita lakukan itu bisa menjadikan perisai yang kita bangun, perisai yang kita buat, perisai yang kita pegang itu berlubang. Akan ditegaskan oleh Imam Abu Muhammad, salah seorang ulama yang menegaskan tentang syarah hadis ini, yakni bil ghibah, yaitu dengan ghibah, menguji orang lain. Karena ghibah itu sesungguhnya kebohongan. Sesungguhnya kebohongan. Meskipun itu adalah sesuatu yang menceritakan kebenaran. Itu artinya esensinya sama dengan kebohongan. Bukan berarti ghibah itu kebohongan dalam arti harfiah. Kebohongan itu disebut kadhib. Nah, ketika disetarakan ghibah itu dengan kebohongan, dan kebohongan yang setara dengan ghibah dan ghibah yang setara dengan kebohongan itu bisa menjadikan puasa kita itu tidak akan bisa menjadi perisai bagi kita, sehingga kita akan bisa mendapatkan adab Allah meskipun sudah berpuasa. Maka berhati-hatilah, jangan sampai kita melakukan ghibah dan juga melakukan kebohongan-kebohongan yang bisa menjadikan puasa kita itu tidak bermakna. Para jamaah yang dirahmati Allah, banyak sekali orang bertanya, bagaimana mungkin kita ini tidak boleh melakukan ghibah atau menggunjing orang, mengatakan keburukan orang di hadapan umum. Padahal ada kepentingan-kepentingan yang memaksa kita itu harus mengatakannya. Dan pada saatnya, kalau tidak kita katakan keburukan orang itu di hadapan banyak orang, di hadapan orang tertentu, maka yang timbul adalah kemudorotan. Dan bahkan kemaslahatan yang kita tuju itu akan hilang. Nah, ini dalam teori makosi itu syariah, di dalam kajian-kajian usul fikih memang dikaji dengan kajian-kajian yang lebih mendalam. Tetapi untuk menyederhanakan, saya akan mengutip bagaimana Imam An-Nawawi dan Imam Al-Ghazali itu menjelaskan. Imam Nawawi dan Imam Ghazali mengatakan, menyebutkan salah satunya adalah bagaimana kita mengadukan perbuatan zalim kepada seorang penguasa, hakim, dan pihak-pihak lain yang punya kekuatan untuk melakukan perbuatan zalim. Jadi bagaimana? Kita boleh nggak mengadukan perbuatan zalim yang dilakukan oleh para penguasa, para hakim, dan pihak-pihak yang punya kekuasaan yang bisa digunakan untuk melakukan perbuatan lain? Boleh nggak? Jadi kalau kita itu melaporkan tindakan-tindakan zalim orang kepada pihak-pihak yang berwajib, boleh nggak? Pihak-pihak yang berpoten itu kita lapori, boleh nggak? Termasuk di dalamnya bagaimana kalau kita itu mengungkap kejahatan yang pernah dilakukan seorang dengan maksud untuk mengingatkan dan menasihati orang-orang banyak agar tidak mau bekerja sama dengan orang itu. Jadi singkatnya, ghibah seperti ini boleh nggak dilakukan? Imam Ghazali dan Imam Nawawi itu secara tersirat mengatakan bahwa ghibah seperti ini adalah ghibah yang dilakukan tidak didasarkan pada sikap benci dan dendam, tetapi punya tujuan untuk beri nasihat dan mencari maslahat. Misalnya ketika kita menilai terhadap capres dan cawapres, calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, caleg, calon lurah, dan calon-calon pemimpin yang akan dipilih oleh masyarakat, boleh nggak kita berikan penilaian dengan penilaian objektif di masa kampanye mereka misalnya, untuk menjadi pertimbangan bagi masyarakat menentukan pilihan pada pemilu atau pilkada yang akan dilakukan.
Boleh nggak kita memberikan penilaian negatif terhadap seorang capres, cawapres, dan lainnya? Dan ini bisa dilakukan. Meskipun harus kita lakukan secara hati-hati, kalau kita itu tidak melakukannya dan tidak ada orang yang memberikan penilaian, bisa banyak orang yang terjebak untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak pada tempatnya. Sehingga banyak hal yang kemudian dipahami sebagai sesuatu yang bisa menjerumuskan banyak orang. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya masih ingat betul Bapak Imam An-Nawawi itu memperjelas ada 6 ghibah. Sekali lagi ada 6 ghibah yang bisa jadi tidak dilarang. Jadi ghibah yang merupakan tindakan menyebut aib seorang itu memang bisa dilakukan orang dalam keadaan tertentu. Dan secara umum dikatakan itu adalah sebuah tindakan yang tidak baik dan tidak benar. Sehingga Imam An-Nawawi mengatakan di dalam penjelasannya bahwa ghibah itu dibolehkan dalam 6 keadaan. Kita bisa membaca di dalam kitab Riyadhus Shalihin, babnya bab ma yubahu minal ghibah pada halaman 526. Ada 6 ghibah yang dibolehkan. Karena ada keadaan yang memaksa orang untuk melakukannya. Kalau tidak dilakukan maka akan terjadi kemudaratan, dan kalau dilakukan akan muncul kemaslahatan. Nah, 6 keadaan itu, pertama dalam hal penganiayaan. Orang yang dianiaya boleh mengadukan penganiayaannya kepada pihak yang berwajib, pihak yang berwenang, pihak yang berkonten, agar penganiayaannya bisa diadili atau minimal bisa menyadarkan orang yang menganiaya bahwa tindakannya itu salah. Misalnya orang yang pernah dianiaya mengatakan kepada polisi, Pak, saya telah dianiaya oleh si Anu yang telah menganiaya saya dengan cara seperti ini. Boleh. Dan mengadukan kepada orang-orang tertentu yang punya sikap bijak, agar orang yang punya sikap bijak dan disikapi itu memberi nasihat kepada orang yang menganiaya. Boleh nggak seorang murid mengadukan penganiayaan temannya kepada gurunya? Sekarang kan ada bullying, itu penganiayaan. Boleh nggak? Boleh. Kalau tidak diadukan itu akan terus berkembang. Boleh nggak seorang karyawan mengadukan penganiayaan kepada pihak-pihak tertentu agar tidak terjadi penganiayaan oleh pemimpin perusahaan? Boleh. Dan bahkan merupakan sesuatu yang utama untuk dilakukan orang itu. Boleh nggak seorang mahasiswa mengadukan penganiayaan atau kedaliman yang dilakukan oleh dosen kepada pimpinannya, kepada dekannya, kepada kaprodinya? Boleh saja. Kalau tidak diadukan itu akan menjadikan sesuatu itu menjadi semakin berdampak negatif. Si dosen akan terus melakukan kedaliman kepada para mahasiswanya. Saya pernah ditanya oleh seorang mahasiswa, Pak, ada dosen yang tidak bersahabat dengan mahasiswa, Pak. Ketika dia masuk dikritik marah, tapi ketika mahasiswa tidak masuk dimarah-marahin. Ada karyawan yang mengadu, Pak, pimpinan ini selalu marah-marah kepada kami, Pak. Padahal ketika dia dikritik marahnya itu meluap-luap. Sementara kalau kita selalu dimarah-marahi dengan caci makian yang luar biasa. Boleh nggak kita adukan pimpinan itu kepada pimpinan yang lebih tinggi? Saya katakan boleh. Bahkan dalam satu hal di mana keadaannya sudah darurat, harus kita lakukan supaya kezaliman bentuk kekerasan verbal itu tidak dilakukan oleh pimpinan itu. Karena kan kekerasan itu tidak harus berupa kekerasan fisik, tapi ada juga kekerasan verbal, kekerasan dengan kata-kata, bahkan ada kekerasan psikis. Dia mungkin tidak melakukan tindakan fisik yang mencederai, tetapi dia menyikapi orang itu dengan sikap yang tidak menyenangkan, sehingga orang yang disikapi itu merasa tidak nyaman dengan sikap orang itu. Secara psikis dia tertekan, secara kejiwaan tertekan. Itu juga bisa dilaporkan kepada pihak-pihak yang diharapkan pihak-pihak yang dilapor itu akan bisa menasihati atau mencegah terjadinya kezaliman yang dilakukan orang itu kepada orang, sehingga bullying misalnya di sekolah itu bisa dicegah dengan laporan-laporan yang dilakukan oleh para murid. Dan ini yang perlu dilakukan. Dan bullying itu tidak hanya terjadi di sekolah formal kan,
Di masyarakat bisa terjadi, ada kelompok-kelompok tertentu yang melakukan tindakan bullying kepada orang-orang tertentu yang lemah. Dan ini bisa dilaporkan kepada siapapun, yang diharapkan dengan laporan itu ada penyelesaian. Jadi dalam hal penganiayaan, kezaliman, boleh orang melaporkan pihak-pihak yang menzalimi pada siapapun yang bisa dilapori dan layak untuk diberi laporan. Yang kedua, riba itu bisa dilakukan dalam hal minta tolong untuk melenyapkan atau menghilangkan kemungkaran dan untuk menegur orang yang berbuat kemaksiatan. Misalnya seorang mengatakan kepada orang yang diharapkan mampu melenyapkan atau menghindarkan kemungkaran. Nah, kata-kata misalnya si Anu berbuat seperti ini dan lain sebagainya dengan maksud untuk melenyapkan kemungkaran. Ya, dan ini yang sesuatu yang baik. Jika tidak, kita maksudkan untuk sesuatu yang tidak baik. Jadi nahi mungkar itu bisa dilakukan dengan melaporkan kemungkaran pada pihak yang berwajib. Tapi kalau maksudnya itu tidak baik, maka laporan-laporan itu bisa saja dilarang. Tapi kalau maksudnya untuk membangun kemaslahatan dan menghindarkan kemudaratan, ini hal yang bagus. Sehingga keburukan-keburukan, kemungkaran-kemungkaran, kemaksiatan itu bisa tercegah di masyarakat. Termasuk boleh nggak melaporkan adanya perjudian, adanya tindakan minum-minuman keras, dan tindakan-tindakan lain yang semakna pada polisi, boleh, dalam rangka untuk mencegah kemungkaran. Kemudian yang ketiga, riba itu dibolehkan dalam hal yang terkait dengan permohonan nasihat atau permintaan nasihat. Misalnya ada seorang yang mengatakan kepada orang lain yang dianggap bisa memberi nasihat, Pak, saya ini dizalimi oleh ayah saya, oleh saudara saya, oleh suami saya, oleh siapapun. Lalu bagaimana sebaiknya? Rasulullah pernah dilapori, para khalifah termasuk Umar Khattab pernah dilapori, ada seorang anak yang melaporkan kezaliman orang tuanya, ada seorang ayah yang merasa mendapatkan perlakuan yang tidak baik dari anaknya, dilaporkan kepada khalifah, dan khalifah kemudian bersikap bijak untuk menasihati siapapun yang dianggap menzalimi orang. Misalnya begitu. Jadi saya pernah ditanya oleh orang, boleh nggak kita melaporkan suami yang melakukan KDRT, kekerasan dalam rumah tangga? Boleh, meskipun KDRT itu tidak selalu dilakukan oleh suami. KDRT bisa juga dilakukan seorang istri pada suami, mungkin juga bukan KDRT dalam arti fisik, tapi KDRT dalam pengertian verbal, dalam pengertian psikis. Ada istri itu yang cerewet, ada istri yang sikapnya terhadap suami itu kurang menghormati. Ini kan menjadi kekerasan psikis yang kadang-kadang justru lebih parah akibatnya dibandingkan kekerasan fisik. Nah, sekali lagi KDRT itu boleh saja dilaporkan, tetapi andai kata tidak harus dilaporkan, lebih baik diselesaikan di antara kita. Tetapi prinsipnya boleh, dan ini bukan sesuatu yang disebut riba dalam pengertian yang dilarang. Sehingga ada seorang istri melaporkan suaminya ke polisi, boleh-boleh saja. Kalau memang itu menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk tidak dilakukan dalam rangka untuk menghentikan kezaliman suami pada istrinya, demikian juga sebaliknya. Sehingga sekarang ini ada lembaga konsultasi yang dilapori oleh banyak orang tentang kekerasan di dalam rumah tangga, yang pada akhirnya lembaga-lembaga konsultasi itu berperan untuk memberikan nasihat kepada suami istri agar mereka bisa melakukan tindakan yang terbaik dari masing-masing pihak kepada siapapun yang berinteraksi dengannya. Kemudian yang keempat, dalam hal memberi peringatan atau nasihat kepada banyak orang, termasuk kaum muslimin, agar tidak terjerumus ke dalam kejahatan. Saya seringkali menasihati mahasiswa agar tidak terjerumus dalam kejahatan dengan mengungkap beberapa keburukan yang dilakukan oleh banyak orang tanpa harus menyebut siapa dan siapanya secara jelas. Saya sebut dengan inisial misalnya, atau dengan metafor-metafor atau perumpamaan-perumpamaan yang membuat orang itu mengerti. Misalnya ada orang yang begini dan begitu, awas dengan orang seperti ini, ciri-cirinya seperti ini. Ada Pak, ada. Siapa itu Pak? Ya inisialnya ini, tapi nggak usah mencari tahu lebih dalam. Tetapi ini semua saya lakukan dalam rangka mengingatkan kepada mahasiswa agar mahasiswa tidak terjerumus pada sesuatu yang tidak baik. Sekarang ini banyak mahasiswa yang terjerumus pada dua hal yang sekarang ini sedang saya cermati. Yang pertama, pada kegiatan-kegiatan pengajian yang cenderung tidak baik. Ya,
Sehingga banyak mahasiswa yang terjerumus dalam pengajian-pengajian yang sebenarnya tidak membimbing ke arah yang tepat. Ya, tidak usah saya jelaskan pengajian seperti apa. Dulu ada kasus-kasus yang membuat mahasiswa itu terjerumus dalam kelompok-kelompok pengajian yang tidak mencerdaskan. Ini saya nasihati, dan mereka saya sebut siapa-siapanya. Kelompok ini, kelompok itu, jangan ke situ. Ini akan berakibat buruk untuk Anda semua. Dan juga sekarang ini ada kegiatan multi level marketing yang sebenarnya banyak sekali menjerumuskan mahasiswa pada aktivitas-aktivitas yang tidak produktif. MLM itu dan tidak semuanya baik. Ada yang memang tujuannya sekedar mencari keuntungan, dan mahasiswa itu menjadi mangsa yang empuk bagi mereka-mereka yang tahu bahwa mahasiswa itu bisa dikelabui dengan cara apapun. Karena mahasiswa pada umumnya belum punya pengalaman. Sekarang ini banyak mahasiswa yang menjadi korban MLM setelah menyetorkan beberapa uang, ya sejumlah uang yang mereka setorkan. Apalagi sekarang ini banyak investasi yang disebut dengan investasi bodong. Yang jadi korbannya tidak hanya mahasiswa, dosen juga ada, karyawan ada, orang-orang awam juga ada, orang-orang terpelajar juga ada, dan bahkan orang-orang ternama juga bisa menjadi korban karena kepiawaian orang-orang yang membuat rencana-rencana investasi itu dengan penjelasan-penjelasan yang sangat meyakinkan. Apapun bentuk investasinya itu, dalam hal bisnis apapun, luas, mereka piawai sekali menjelaskan dan mempengaruhi orang. Bahkan mereka kadang-kadang menggunakan cara-cara tertentu yang tidak terpuji. Kemudian yang kelima, menegur secara terang-terangan kepada orang yang telah menampakkan kefasikan atau perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji. Misalnya teguran kepada orang yang suka minum khamar, minum minuman keras, orang yang suka merampas hak-hak orang lain, orang-orang yang menerapkan sesuatu yang tidak benar. Dan kita boleh menyebutkan keburukan-keburukan seorang yang ditampakkan secara terang-terangan itu. Namun kita harus tahu, jangan sampai kita menyebutkan aib orang itu yang memang tidak perlu kita sebutkan. Ya, kita harus selektif. Yang terakhir, kita boleh melakukan ghibah dalam hal untuk mengenali seorang. Misalnya ada seorang yang dikenal dengan sebutan tertentu, panggilan tertentu, maka boleh saja kita menyebut orang dengan sebutan-sebutan, gelar-gelar panggilan tertentu yang dikenal orang itu. Tetapi tujuannya untuk kebaikan. Tetapi jika tujuan kita untuk mengejek, menghina, merendahkan orang itu, ya itu diharamkan seperti ghibah yang lain. Dan kalau bisa gelar-gelar yang memesan buruk itu sebaiknya dihindari, itu kita sebutkan sehingga kita tidak mendiskreditkan orang atau tidak mencitrakan negatif orang. Tapi boleh saja kita mengatakan pada orang untuk mengenali seorang, Pak, kenapa orang itu disebut dengan sebutan ini, Pak? Oh, orang itu disebut dengan pelahan ini karena dia itu adalah orang-orang yang seperti ini, seperti itu. Ya, Anda harus berhati-hati, tetapi jangan sampai Anda curiga pada orang itu. Waspada saja. Jadi ada orang yang disebut sebagai pembohong. Dia katakan pembohong, oh begini. Dia memang pernah berbohong, tapi ya mudah-mudahan sekarang sudah bertaubat. Makanya kalau berjumpa dengan orang itu, hati-hati saja, waspada. Tapi jangan curiga sepenuhnya, karena mungkin saja dia sudah berubah. Jadi ada orang yang memang sudah pernah terlibat dalam penipuan dan kemudian bertaubat. Ya kita mengatakan pada semua orang apa adanya dengan maksud untuk tidak melecehkan orang itu, tetapi berhati-hati agar kita tidak terjebak dalam tindakan-tindakan orang yang seperti itu. Tapi jangan kemudian kita mendiskreditkan orang yang sudah bertaubat meskipun dia orang melakukan tindakan penipuan misalnya. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita pahami, sehingga kalau kita baca dengan cermat, ghibah dalam keadaan seperti yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu memang bisa dibolehkan, tapi harus cermat kita menilainya. Banyak hal yang bisa kita pahami dari apa yang dikatakan oleh Imam Nawawi itu. Ya, satu saat saya pernah membaca hadis tentang seseorang yang mau dinikahkan. Lalu dia harus memilih siapa yang harus saya pilih. Ini ada hadis tentang sesuatu yang berasal dari Fatimah binti Qais. Dia itu mengatakan bahwa ada seorang laki-laki yang bernama Abu Amru bin Hafs yang telah menceraikannya dengan talak 3, dan dia jauh dari dirinya. Lantas dia mengutus seorang wakil kepada Fatimah dengan membawa gandum
tetapi Fatimah tetap menolaknya. Maka wakil dari Amru itu berkata, demi Allah, kami tidak punya kewajiban apa-apa lagi terhadapmu. Karena itu Fatimah menemui Rasulullah untuk menanyakan hal itu kepada Rasulullah. Nah, atas pertanyaan Fatimah binti Qais itu Rasulullah bersabda, nah, memang dia tidak wajib lagi memberikan idahnya di rumah Ummu Syarik, tetapi kemudian beliau bersabda, dia adalah wanita yang sering dikunjungi oleh para sahabatku. Oleh karena itu, tunggulah masa idahmu di rumah Ibu Ummi Maktum, sebab dia adalah laki-laki yang buta. Kamu bebas menaruh pakaianmu di sana, dan jika kamu telah halal selesai masa idah, beritahukanlah kepadaku. Kemudian Fatimah itu mengatakan begini, setelah masa idahku selesai, aku beritahukan hal itu kepada Rasulullah. Ada seorang yang bernama Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Jaham, dua orang itu melamarku. Bagaimana ya Rasulullah? Lalu Rasulullah bersabda, kalau tentang Abu Jaham, dia itu memang orang yang tidak pernah meninggalkan toketnya dari lehernya. Ini metafor, artinya suka melakukan tindakan kekerasan, suka memukul misalnya. Kalau Muawiyah itu orang yang miskin, tidak punya harta. Karena itu nikahlah dengan Usama bin Zaid. Nah, kalau saya memberi saran, nikah saja Usama bin Zaid. Ya. Tapi Fatimah mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak mencintainya Rasulullah. Tapi Rasulullah tetap katakan, nikahlah dengan Usama. Akhirnya saya menikah dengan Usama yang tidak punya aib seperti yang terjadi, yang ada pada dua orang yang melamar istri saya itu. Ya. Dan ternyata Allah telah memberikan limpahan kebaikan pada dirinya sehingga saya bisa bersamanya. Artinya apa? Ini adalah cara Rasulullah untuk seorang wanita yang dilamar dua orang laki-laki yang masing-masing punya nilai yang tidak baik ketika akan menjadi suami. Yang satu itu ya sangat miskin dan tidak mampu untuk menghidupi istrinya, tapi yang satu meskipun kaya tetapi suka melakukan kekerasan. Dua-duanya kan punya aib. Ada orang yang lain yang namanya Usama. Dia itu punya kemampuan untuk menghidupi istrinya, artinya dia mampu secara ekonomi, dan dia orangnya bukan orang yang suka melakukan kekerasan. Ini lebih baik. Maka yang seperti ini pernah saya lakukan. Dulu pernah saya ditanya, Pak, ada dua orang melamar saya, Pak. Dua-duanya itu baik, tapi punya cacat masing-masing, punya keburukan masing-masing. Yang satu itu orangnya keras kepala, yang satu orangnya itu pelit. Orang itu pelit. Saya kenal betul itu, Pak. Yang satu keras kepala, yang satu pelit. Ya, mungkin ada sifat-sifat yang tidak disebutkan sifat-sifatnya itu pada saya. Saya katakan, ya kalau kamu melihat aib orang itu dan kamu melihat aibnya itu memang jadi kendala bagi Anda untuk menjadi istri yang baik pada dua orang itu, ya pilih yang lain. Ya, menurut Bapak siapa? Ya, saya itu pernah diomongi oleh seorang laki-laki yang pernah mencermati Anda. Dia itu mencintai Anda itu, Pak, cuma dia tidak berani untuk mengatakannya kepada Anda karena ada dua orang temannya yang mendekati Anda. Siapa, Pak? Namanya ini. Oh ya, Pak. Di mana? Ya, insya Allah saya akan coba untuk mencermatinya. Nah, satu saat dia mengatakan, iya Pak, orang laki-laki yang dikatakan Bapak itu orang baik. Bapak bisa mengenalkannya. Akhirnya saya kenalkan. Dua orang itu saya kenalkan dan alhamdulillah sekarang sudah menjadi suami istri. Jadi laki-laki itu orang baik. Dia itu orang kaya dan tidak pelit. Dan dia itu orangnya sopan, santun, lemah lembut. Sehingga tidak berpotensi untuk melakukan kekerasan. Jadi sikap-sikap baiknya itu saya ceritakan. Dan akhirnya si wanita itu mengatakan menerima. Dan ternyata betul. Keduanya kemudian saling bisa menerima kebaikan dan keburukan masing-masing, kelemahan dan kelebihan masing-masing, dan sekarang ini menjadi suami istri dan sudah punya anak. Dan inilah yang saya katakan, ini bukan ghibah dalam arti ghibah yang dilarang, tapi untuk menunjukkan kepada orang bahwa kita harus berhati-hati ketika menyikapi sesuatu, meskipun harus dengan cara melakukan kritik pada orang atau dengan cara mengungkap kelemahan orang tanpa keinginan untuk menjelek-jelekkan orang itu di hadapan orang banyak, tetapi untuk kebaikan, untuk mendapatkan kemaslahatan dan menolak kemadharatan. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.